Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini Pak Syaf akan kembali membahas tentang sertifikasi dosen ya. Informasi yang menurut saya pasti ditunggu-tunggu oleh sobat dosen semuanya ya. Apa itu terkait dengan jadwal pelaksanaan Serdos tahun ini ya, tahun 2022 yang sudah dirilis oleh Ristek ya. Seperti apa? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa jadwal. Nah, ini adalah surat edaran dari Dirjen Ristek Dikti ya, tanggal 31 Mei, 3 hari yang lalu. Begini ya, pelaksanaan Serdos atau sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2022. Jadi acuannya tetap sama. Yang pertama adalah mengacu ke PO Serdos untuk dosen ya, masih sama PO-nya, tidak ada perubahan. Kemudian pelaksanaan Serdos tahun 2022 terbagi menjadi 3 gelombang dengan jadwal pelaksanaan sesuai pada lampiran 1 ya. Nanti kita lihat apakah lampirannya. Nah, di sini lampirannya kita lihat. Nah, ini. Kemudian jadi tahap ada 3 gelombang. Yang pertama, tahap 1 itu penarikan data eligible 16 Juni. Tahap 2, penyusunan PDDUK, PPT, dan penilaian persepsional itu jadi 16 Juni sampai 4 Agustus. Kemudian gelombang 2, 8 Agustus sampai 23 September. Gelombang ketiga, 26 September sampai 11 November. Itu adalah 3 gelombang yang akan direncanakan untuk Serdos tahun 2022. Untuk pelaksanaan Serdos gelombang ketiga bagi dosen tetap di lingkungan Kemendikbudristek akan dibuka jika kuota maksimal Serdos belum terpenuhi ya. Kuotanya kurang lebih 5.000 ya kalau tidak salah. Nah, poin 3, bagi dosen yang masih belum eligible mengikuti Serdos dapat melakukan perubahan data untuk memperbaiki atau melengkapi data dan dokumen sesuai dengan persyaratan peserta Serdos ya. Nanti kita lihat apa persyaratannya. Karena apa? Karena perubahan data itu memerlukan validasi dari Kemendikbudristek maupun Dikti ya. Jadi bagi teman-teman yang belum eligible seharusnya memang sudah update sistemnya awal-awal ya, supaya nanti proses validasinya itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak mendadak ketika nanti sudah masuk eligible ya. Nah, ini pemenuhan sertifikat pekerti AA dapat diperoleh melalui penyelenggara pelatihan pekerti AA ada di lampiran 2, dan pemenuhan skor TKBI dan TKDA dapat diperoleh melalui penyelenggara TKBI dan TK2 di lampiran 3 ada. Yang selanjutnya, data dan sertifikat dosen yang telah mengikuti akan dilaporkan oleh penyelenggara pelatihan pekerti AA, TKBI, dan TKDA itu melalui aplikasi Sitter ya. Jadi otomatis ketika kita sudah ikut pekerti atau AA di penyelenggara yang diakui oleh Kemendikbudristek, otomatis data kita akan masuk ke Sister ya. Begitu juga TKBI dan TKDA. Bagi dosen yang telah kita lihat ya, kita lihat penyelenggaranya siapa saja. Nah, ini adalah daftar perguruan tinggi penyelenggara pelatihan pekerti dan atau AA ya. Jadi ini kita jelas sekali. Jadi sarannya adalah kenapa jangan mengikuti pelatihan pekerti atau AA yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau penyelenggara non yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek seperti ini. Nah, biasanya ada klausul bahwa bisa melakukan, tapi pembicaranya dari perguruan tinggi ini atau Dikti bekerjasama dengan perguruan tinggi tersebut ya. Ada beberapa opsi yang biasanya diberikan ketika jumlah peminatnya sangat besar ya, karena kuotanya besar sekali. Dan kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya memilih perguruan tinggi penyelenggara yang terdaftar di lampiran ini. Itu sudah tidak usah
bingung ya nanti apakah perlu validasi dan seterusnya. Kalau penyelenggaranya ini otomatis ya pasti akan diakui ya. Nah, berikutnya penyelenggara TKBI dan TKDA. Ini UNER, ada UGM, ada UI, ada UNPAD untuk TKDA, UGM untuk TKBI atau ASEP, TKBI untuk EPT, dan seterusnya. Ini adalah penyelenggaranya masih ada TEFLIN, ada HIMSI, ada ITS, ada IELTS, dan seterusnya. Jadi, kalau menurut saya bisa mulai mencicil dari sekarang, bisa mengikuti TKDA atau TKBI di lembaga-lembaga yang sudah tercantum di lampiran ini untuk mencicil ya pekerjaan supaya tidak semuanya dikerjakan di akhir ya. Nah, berikutnya apa? Nah, ini poin berikutnya adalah bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pekerti atau AA dan atau skor TKBI dan TKDA memenuhi ambang batas skor, berapa ambang batasnya? Ini ya, untuk TKDA adalah lebih besar atau sama dengan 530. Nah, untuk TKBI adalah lebih besar atau sama dengan 477 yang TKBI, atau untuk TOEFL jenis ITP, PBT, RPDT itu 153, untuk TOEFL jenis CBT 53, untuk jenis TOEFL IBT 5.0, atau IELTS sama ya, P-nya 5. Sedangkan ambang batas TKBI yang diperoleh dari penyelenggara tes dalam negeri harus dikonversikan kesetaranya ke TOEFL dan atau IELTS ya. Jadi harus yang sudah terkonversi ke ini ya, IELTS ya, atau TOEFL ya. Nah, ini sudah sesuai tadi dengan jadi pekerti AA harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, berikutnya adalah bagi dosen ya yang diperoleh melalui penyelenggara pendidikan yang tahun 2020 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan peserta Serdos ya. Jadi penginputan data dan sertifikat pekerti AA secara manual oleh dosen melalui dibatasi hingga tanggal 27 Agustus ya. Jadi yang manual sampai 2021, nah ini kok 2021 ya. Jadi harusnya sudah selesai. Ini harusnya 2022 atau 2020 berapa ini harusnya. Ini yang tahun lalu berarti ya. Calon dosen yang disertifikasi atau DIS mengakses layanan Serdos pada aplikasi SerPT dan memperhatikan pekerjaan sudah bisa. Kalau kita sudah eligible, sudah ada menu Serdosnya, nanti dibuka menu Serdos pasti ada Anda sedang mengikuti. Nah, seperti itu. Penyusunan pernyataan diri dosen dan kerja dari perguruan tinggi didukung bukti sudah seperti konten saya sebelumnya, cara membuat UKTPD, PDD UKTPD juga ada, silakan dicek di channel saya. Nah, ini panitia sertifikasi dosen perguruan tinggi atau PSDPTU agar mengunggah laporan BKD 2 tahun terakhir bagi calon DS yang sudah masuk dalam daftar nominasi, melaksanakan peran, tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi, bagi teman-teman operator PSDPTU, silakan nanti mengumumkan ke dosen-dosen yang mungkin sudah masuk nominasi untuk segera membuat atau menyusun laporan BKD 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya akan diunggah di operator atau di Serdos PT ya untuk memenuhi persyaratan nominasi supaya masuk ke eligible untuk tahap selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa jadwal atau pelaksanaan Serdos tahun 2022 yang sudah dirilis oleh Dirjen Ristek Dikti atau Kemendikbud, sehingga teman-teman yang sudah masuk nominasi bisa segera mempersiapkan diri, khususnya untuk ini yang biasanya crowded itu adalah TKDA dan TKBI maupun pekerti AA yang sudah mulai gencar-gencar promosinya karena sudah mendekati atau sudah dibuka jadwal untuk pelaksanaan Serdos tahun 2022. Oke, saya kira itu ya berita saya terkait dengan sertifikasi dosen. Seperti apa PO-PAK-nya tidak ada perubahan, bisa juga dilihat di channel saya, di konten saya sebelumnya terkait dengan bukan PO-PAK, PO Serdos tahun 2021, dan bisa digunakan untuk teman-teman persiapan diri untuk menghadapi sertifikasi dosen yang
cukup smart ya, dan juga cukup menantang ya, karena ada beberapa hal yang berbeda dengan pelaksanaan cybersecurity sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe our channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.